Pace bene, saya menemukan video di mana menurut saya seorang yang menyebut diri apologet Kristen terjebak terjebak ketika dia harus membela ajaran gereja bahwa sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita. Mengapa saya katakan terjebak? Dia terbawa oleh pemikiran lawan debatnya yang menyebut diri kristolog dari antara muslim ini, terbawa oleh cara berpikir lawan debat ini bahwa sabda menjadi daging itu harus bisa dipertanggungjawabkan dalam perjanjian lama. Saya mau langsung melompat kepada kesimpulan akhir sebelum kita bahas nanti ini jauh-jauh, bahwa bukti paling nyata akan ajaran sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita adalah Kristus sendiri. Hidup Yesus itu hidup dalam sejarah manusia. Ini bukti yang paling sah, jelas, pasti itu. Kita nggak perlu cari, nggak perlu dalam arti untuk membuat kita yakin apakah benar sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita. Yang paling mendasar itu ada dalam diri Yesus. Pada akhirnya keterangan-keterangan lain itu bisa membuat kita lebih paham tentang pewahyuan diri Allah di tengah manusia, termasuk bila mengambil catatan dari perjanjian lama. Mengapa saya katakan terjebak? Karena si yang menyebut diri kristolog ini mengatakan bahwa peristiwa inkarnasi itu adalah ciptaan orang Kristen itu katanya. Gitu ya. Lalu si apologet apologet dari pihak Kristen ini mengatakan, oh ini sudah diterangkan dalam perjanjian lama dengan memakai terminologi memra, firman, yang kemudian dimengerti dalam bahasa Yunani dengan kata logos. Lalu kemudian si kristolog ini, yang muslim ini berkata, oh logos itu adalah kata sifat katanya. Itu juga keliru. Dalam bahasa Yunani kalau dia belajar, ini hal sangat sederhana. Logos itu adalah kata benda, berarti sabda. Tetapi logos sebagai sabda ini jauh lebih kaya lagi artinya kalau dihubungkan dengan pemikiran Bapak Gereja. Nah, sebenarnya hal-hal macam ini, dan saya ikuti sedikit diskusi itu, seolah-olah dalam, tetapi sebenarnya mengandung kekeliruan juga, karena itu terjadi karena tidak disertai oleh ilmu yang sepadan di antara mereka. Bukan berarti kalau ada orang disebut kristolog dengan sendirinya dia benar-benar ahli di bidang itu, belum tentu. Karena titel kristolog ini dari mana dapat gitu ya. Dan apologet ini, jangan-jangan ini sudah mengalami penurunan makna dari apologia yang kita kenal dalam sejarah gereja. Nah, kembali ke persoalan sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita. Ini adalah sebuah rumusan iman yang dibuat di dalam gereja sebagai rumusan untuk membahasakan apa yang terjadi. Yang terjadi adalah bahwa ada Yesus yang diyakini ia mengalami sengsara, wafat, dan bangkit. Mungkin ada yang berkata, oh tidak ada evidence, tidak ada bukti-bukti untuk mengatakan benar ada orang yang pernah lahir tanpa hubungan suami istri, mengalami sengsara, wafat, dan kemudian bangkit. Tidak ada bukti. Ada bukti, catatan-catatan gitu ya. Kalaupun kamu meragukan bukti-bukti catatan-catatan ini, baik dari Josephus Flavius, dari Tacitus, ataupun dari catatan dalam gereja, dari Injil, dari catatan-catatan Paulus, itu meno male gitu orang Italia katakan. Itu catatan yang mungkin kamu ragukan tapi ada gitu ya. Itu catatan yang bisa dipakai sebagai bukti, dan bukti ini jauh lebih kuat daripada bukti yang membatalkan bahwa Yesus itu tidak pernah ada. Menangkap kira-kira? Ada pernyataan, Yesus itu adalah sabda yang menjadi daging dan tinggal di antara kita. Coba sodorkan, di mana ada bukti yang mendukung itu? Ada Injil, catatan Paulus, catatan sejarawan, gitu ya. Nah, coba hadirkan tanda bukti-bukti yang
membatalkan itu. Kalau kamu hadirkan catatan-catatan masa sekarang yang muncul tahun 1900-an, atau bahkan katakan abad pertengahan tahun 1500-an, saya akan condong lebih percaya catatan-catatan yang jauh lebih tua, yang saya harap dan anggap itu lebih otentik, lebih kecil kemungkinan dimanipulasi daripada catatan yang muncul pada abad 16 dan sesudahnya, abad 20 ini. Kalau orang sekarang berkata, oh saya makin meragukan kalau Yesus itu benar adalah sabda yang menjelma dan benar mengalami sengsara, wafat dan bangkit, dan itu dikatakan oleh orang abad ke-21, saya juga meragukanmu yang mengatakan itu. Kan gitu ya. Nah, saya menemukan warisan iman di sini. Nah, pasti mereka sudah membayangkan banyak hal, mengalami banyak hal, sampai pada akhirnya menulis sabda menjadi daging dan tinggal di antara kita yang mengalami sengsara, wafat, dan bangkit. Nah, yang terutama, ini pernah juga menjadi satu bacaan kutipan dari Yohanes ini. Kalaupun kamu tidak percaya dengan perutusanku, percayalah atas karya-karyaku. Dan ini terutama, hal yang terutama. Terbukti bahwa karya Yesus itu berlangsung sampai sekarang diingat orang. Tokoh yang diragukan tetapi tetap eksis, diakui, diikuti, gitu ya. Nah, kita tidak urgen mencari pembuktian inkarnasi ini dalam perjanjian lama, meskipun itu perlu ya. Karena untuk memenuhi pewahyuan ini yang sudah direncanakan sejak pewartaan para nabi di perjanjian lama. Tetapi bukti yang paling kuat adalah Yesus sendiri. Kita, dan ini dikatakan oleh Bapak Gereja juga, atau Origenes atau Hieronymus, bahwa pada akhirnya percaya pada Kristus dan pada karya-karyanya itu adalah bukti yang paling kuat yang bisa kita pakai akan inkarnasi dan karya keselamatan ini. Nah, lalu bagaimana iman dijadikan bukti? Iman kita ada dasarnya. Itulah catatan-catatan kitab suci tadi yang saya katakan. Nah, perjanjian lama terutama. Dan refleksi-refleksi yang datang ke perjanjian baru terutama. Dan refleksi yang datang kemudian, yang mungkin kamu ragukan, tetapi masih lebih kredibel dibandingkan catatan-catatan yang datang berabad-abad sesudahnya. Mudah-mudahan tidak memperumitnya, tetapi menyederhanakan keyakinan kita akan bagaimana iman kekristenan itu dibentuk, dipelihara dalam gereja, tanpa harus dengan tidak percaya diri menggantungkan itu selalu pada perjanjian lama. Bukan mau mencari pemutusan pada hubungan dengan perjanjian lama, tetapi bukti yang paling sahih adalah dari hidup sendiri Yesus, dari hidup Yesus itu sendiri. Maka saya katakan tadi terjebak ketika si pembela iman Kristen ini harus mengikuti cara berpikir si kristolog Muslim ini, bahwa inkarnasi Kristus itu harus dibuktikan dalam perjanjian lama. Tidak. Bukti terbaiknya adalah Yesus yang mengalami sengsara, wafat, dan bangkit itu, yang hidup di tengah manusia.